Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta kanak-kanak suci martir, di mana mereka adalah bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah yang dibunuh oleh Raja Herodes. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar sebuah istilah yang sangat bagus. Jika engkau ingin mengetahui karakter atau sifat asli dari seseorang, berikanlah dia jabatan atau kuasa, maka akan kelihatan karakter dan sifat pribadi dari orang tersebut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini juga bercerita hal yang sama, di mana ketika para Majus mengunjungi Raja Herodes dan mengatakan bahwa Raja Israel sudah hadir dan sudah lahir di dunia, Raja Herodes merasa ketakutan. Dia takut bahwa posisi tahtanya akan direbut, maka itu dia mengadakan suatu pembantaian massal supaya posisinya tidak tergoyahkan. Kaisar Agustus sendiri pun memberikan kesaksian tentang Raja Herodes, mengatakan lebih baik menjadi seekor babinya Herodes daripada menjadi putranya Herodes. Kenapa demikian? Karena Herodes tidak segan-segan untuk membunuh putranya untuk menjaga melindungi tahta kerajaan, posisi dia sebagai seorang raja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari Injil hari ini adalah Yusuf mendapat mimpi dan membawa Yesus bersama dengan Bunda Maria itu pergi segera ke Mesir. Kalau kita ingat kisah perjanjian lama, bagaimana Yakub Israel membawa anak-anaknya semua pergi ke Mesir dan tinggal di sana selama 400 tahun. Dan pada saat itu juga muncullah Musa dan membawa mereka keluar dari Mesir dan tinggal di daerah Kanaan. Kalau kita ingat cerita itu dan kita kembali pada Injil hari ini, di mana pada saat Yusuf membawa Maria dan Yesus itu sama seperti ketika mereka bangsa Israel pindah masuk ke Mesir, dan pada saat itulah Yesus akan keluar dari Mesir dan menuju ke Nazaret. Nah, tidak heran Yesus mendapat gelar yaitu Musa yang baru. Kalau Musa dalam perjanjian lama membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah Kanaan, sedangkan Tuhan Yesus sebagai Musa yang baru keluar dari Mesir menjadi Musa yang baru, membawa umat Allah perjanjian baru menuju pada Yerusalem surgawi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dari Injil ini kita belajar bagaimana jika kekuasaan, jabatan diberikan kepada kita, itu bisa menggoda kita. Banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, yang diberikan jabatan atau kuasa, mulai bertindak semena-mena, mulai bertindak dengan kekuasaan, dengan otoriter. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kami para pastor juga kadang-kadang tergoda juga untuk menggunakan otoriter. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang mengatur begitu banyak orang, begitu sulit dan rumit mengatur banyak orang. Kadang-kadang otoriter dipakai untuk supaya berjalan dengan baik. Tetapi kami bersyukur dalam gereja Katolik kami diingatkan, engkau diberi kuasa, tanda jabatan, tetapi janganlah bertindak secara otoriter, tetapi bungkuslah dengan cinta kasih. Yang saya pakai ini adalah stola, yaitu tanda jabatan, artinya tanda jabatan. Dan stola selalu dibungkus dengan kasula yang melambangkan cinta kasih. Itu artinya tanda jabatan, kuasa diberikan kepada kami, tetapi ingat harus ditutup, dibungkus dengan cinta kasih. Supaya apa? Supaya tidak tergoda untuk mencari kekuasaan dan mempertahankan tahta yang diberikan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar seperti pemimpin kita, yaitu Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh pemimpin, diberi kuasa oleh Bapa di surga dan bumi untuk menjaga, untuk melindungi dan menyertai surga dan bumi. Tetapi dia menjadi seorang pemimpin yang sangat bijak dan rendah hati. Marilah sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita diberi kuasa untuk memimpin, diberi jabatan, diberi kewenangan yang begitu besar, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Mari kita juga dengan rendah hati mengkoreksi diri kita dan kita bangkit menjadi manusia yang baru, belajar seperti Tuhan Yesus menjadi seorang pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Izinkan saya untuk berdoa kepada Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan kami hari ini. Bapa, Engkau menyadarkan kami ya Tuhan, kuasa jabatan bisa mengubah seseorang untuk bertindak lebih, bahkan kadang-kadang merugikan orang lain. Bantu kami ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun atas diri kami masing-masing. Bantu kami ya Tuhan untuk berani
menjalankan segala kuasa jabatan diberikan kepada kami dengan kerendahan hati kami dan juga secara bijaksana. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa belajar dari putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh Raja, yang sungguh pemimpin, tetapi Dia menjalankan kepemimpinannya dengan rendah hati dan bijaksana. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin dunia, para pemimpin dimanapun mereka ditempatkan. Semoga mereka dikaruniakan roh kerendahan hati dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan sebaik mungkin. Berkat-Mu ya Tuhan, kami mohon turun berlimpah atas mereka yang menyaksikan video ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.